Pemain dukanya bisa hilang, namanya kembali terlupakan, hashtagnya tenggelam, supporter kembali bersorak, tetapi ibu mereka seumur hidup akan tetap membenci sepak bola. Usut tuntas. Kalimat yang viral di media sosial itu jadi penggambaran yang tepat bagi situasi sepak bola Indonesia sekarang. Jatuhnya korban jiwa usai pertandingan derby Jawa Timur yang mempertemukan tim tuan rumah Arema FC melawan Persebaya telah meninggalkan duka mendalam. Di tengah performa tim nasional yang mulai membaik, peristiwa ini jadi pukulan telak bagi sepak bola Indonesia. Berikut beberapa fakta dan buntut yang bakal terjadi akibat insiden Kanjuruhan kemarin. Ada fakta yang membuat para penikmat sepak bola Indonesia bertanya-tanya. Salah satunya adalah tiket yang dicetak oleh panitia pelaksana laga Arema kontra Persebaya Surabaya ternyata melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal peristiwa tersebut. Ia sudah mendapat informasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan berkoordinasi langsung dengan Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta. Mahfud menyoroti soal dugaan membludaknya jumlah penonton di Kanjuruhan. Mahfud juga mengungkap kapasitas stadion yang telah disesuaikan untuk pertandingan tersebut, yakni 38.000 penonton. Namun panitia pelaksana justru mencetak tiket lebih dari kapasitas stadion. Kabarnya, tiket yang dicetak sekitar 42.000 tiket. Ini adalah pelanggaran prosedural yang sangat fatal. Pihak kepolisian Kabupaten Malang sebetulnya sudah menyarankan kepada PT Liga Indonesia Baru untuk memajukan kick-off pertandingan Arema versus Persebaya menjadi sore hari demi keamanan, mengingat tensi pertandingan diprediksi akan meninggi. Sayangnya hal tersebut tidak diindahkan oleh operator Liga, PT LIB. Mereka justru menolak rekomendasi dari pihak kepolisian dan tetap melaksanakan kick-off sesuai jadwal, yaitu 20.00 waktu Indonesia Barat. Federasi Sepak Bola Indonesia pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Dilansir Detik News, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, membenarkan adanya surat rekomendasi dari pihak kepolisian. Namun, ia menyatakan bahwa keputusan yang diambil telah melewati diskusi antara PT LIB, Panpel, dan pihak broadcaster. Padahal memajukan jam kick-off menjadi sore hari adalah salah satu upaya mitigasi, karena makin malam kick-off-nya, maka tingkat kesulitan untuk mengamankan suatu pertandingan sepak bola akan meningkat. Selepas laga, Arema harus mengakui keunggulan Bajul Ijo dengan skor 2-3. Beberapa fans Arema yang kecewa dengan hasil buruk yang diterima oleh timnya pun berlari memasuki lapangan. Kabarnya tujuan utama dari penonton yang masuk ke lapangan adalah untuk meminta penjelasan kepada pemain dan manajemen kenapa Arema mengalami performa buruk, bukan melakukan kekerasan pada pemain. Ada sekitar 3.000 penonton yang memenuhi lapangan. Hal tersebut juga yang disinyalir menimbulkan kericuhan. Penonton yang berlarian menuju ruang ganti telah memancing amarah para pihak berwajib, sehingga tim pengamanan pun berusaha memukul mundur para supporter yang berhamburan ke lapangan. Ribuan penonton yang menginvasi lapangan pun membuat pihak polisi dan TNI kewalahan. Namun, bagaimana cara mereka mengamankan para supporter itulah yang dirasa tak manusiawi. Karena aparat keamanan justru menggunakan kekerasan dan gas air mata, yang mana sebetulnya tak diperbolehkan. Dalam Stadium Safety and Security Regulation, pasal 19, FIFA menetapkan petugas keamanan atau polisi tidak boleh membawa senjata api atau gas pengendali massa dalam pertandingan sepak bola. Membawa saja tidak boleh, apalagi ditembakkan ke arah tribun.
Lucunya, pihak keamanan justru menganggap menembakkan gas air mata ke tribun adalah langkah yang sesuai dengan prosedur. Padahal tindakan itu justru memicu kepanikan di dalam tribun. Kepanikan inilah yang membuat penonton berlarian dan berdesakan mencari pintu keluar stadion. Ironisnya, ketika ditembakkan gas air mata, pintu keluar Kanjuruhan tidak terbuka dengan sempurna. Penonton yang hendak keluar pun terjebak dan berhimpitan di ruang sempit. Ratusan orang tewas karena sesak nafas, berdesak-desakan hingga terinjak-injak pada pertandingan sepak bola Indonesia yang dikenal dengan tragedi Kanjuruhan. Dan kabarnya, tragedi ini menjadi salah satu bencana sepak bola terburuk di dunia. Tragedi Kanjuruhan menjadi tragedi terburuk dengan jumlah korban jiwa terbanyak kedua di dunia. Angka korban jiwa Kanjuruhan melampaui tragedi nomor 2 sebelumnya, yakni tragedi di Accra Sports Stadium, Accra, Ghana, tahun 2001 silam. Tragedi Accra tersebut menelan korban jiwa hingga 126 orang. Dan kini urutan nomor 2 telah tergantikan oleh tragedi Kanjuruhan dengan data sementara yang diungkapkan Sport Detik, yakni 174 korban jiwa. Dilansir dari Pandit Football dalam salah satu wawancaranya, Gilang Widya Pramana atau yang sering kita kenal dengan Juragan 99 selaku Presiden Arema FC dimintai tanggapan mengenai sanksi untuk Arema terkait larangan bermain di Malang hingga akhir musim yang dirasa lebih ringan daripada harus menjalani sanksi degradasi. Namun anggapan Gilang tidak memiliki sense of crisis. Terlepas dari permintaan maaf dan bela sungkawa yang telah disampaikan, Gilang justru menyinggung soal pendapatan klub. Gilang merasa jika Arema tak bermain di kandang, mereka tak akan mendapatkan pemasukan dari penjualan tiket. Entah apa yang merasuki Gilang, kok ya masih sempet-sempetnya mikirin pemasukan klub di tengah ratusan nyawa melayang dan kesedihan mendalam dari keluarga korban yang ditinggalkan. Tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi duka bagi publik sepak bola nasional, tapi juga internasional. Dukungan dan solidaritas diberikan untuk para korban tewas dan keluarga yang ditinggalkan. Contohnya, otoritas penyelenggara Liga Spanyol, La Liga, dan Federasi Sepak Bola Spanyol, RFIF, sepakat mengheningkan cipta selama 1 menit pada awal laga di pentas Liga Spanyol. Langkah ini dilakukan untuk menunjukkan solidaritas terhadap tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Hal itu terjadi di laga Espanyol versus Valencia dan Real Madrid versus Osasuna. Yang menarik adalah sepak bola Israel juga menunjukkan solidaritas kepada sepak bola Indonesia. Sebelum pertandingan Hapoel Tel Aviv versus Hapoel Yerusalem di Bloomfield Stadium, kedua kesebelasan dan semua penonton bertepuk tangan selama 1 menit sebagai bentuk solidaritas kepada para korban. Pasca tragedi Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara pertandingan di Liga 1. Kini kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu resmi dihentikan sementara. Namun penghentian liga saja tidak cukup. Tragedi ini juga mesti diusut secara tuntas, komprehensif dan menyisir semua aspek serta pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Karena tragedi Kanjuruhan bukanlah tragedi sepak bola atau olahraga saja, melainkan tragedi Indonesia. Investigasi atas peristiwa ini harus dipimpin oleh otoritas tertinggi negeri ini, bukan malah dipimpin oleh orang yang seharusnya lebih layak dimintai pertanggungjawaban.